Hai, pernahkah kalian nonton film yang terdapat adegan di mana ada Sandra yang diculik dan penyandra tersebut meminta tebusan sebesar ratusan juta kepada kerabat ataupun keluarga dari korban yang disandra? Nah, bayangkan ransomware itu kira-kira seperti itu. Cuma, instead of uang yang diminta adalah cryptocurrency seperti Bitcoin dan korbannya adalah komputer kita. Di sini kita akan belajar lebih banyak lagi tentang ransomware dan secara general tentang apa itu malware dan bagaimana kita sebagai pengguna komputer sehari-hari dapat mengatasinya. Mau tahu lebih lanjut? Saksikan terus video ini. Malware adalah perangkat lunak yang dibuat dengan tujuan memasuki dan terkadang merusak sistem komputer, jaringan, atau server tanpa diketahui oleh pemiliknya. Istilah malware sendiri diambil dari gabungan dua kata, yaitu malicious yang berarti berniat jahat, dan software perangkat lunak. Ransomware sendiri adalah salah satu jenis malware yang bekerja dengan metode enkripsi, mengolah data menjadi kode yang tidak dapat dibaca oleh perangkat, sehingga menyebabkan korban tidak dapat mengakses perangkatnya sebelum data tersebut didekripsi atau diolah kembali dari bentuk yang sudah dienkripsi agar dapat dibaca oleh perangkat. Oke guys, biar nggak bosen, kita sedikit social eksperimen lah ya. Kita pengen cari tahu nih, orang-orang di sini mana sih yang pernah pengalaman komputernya kena virus atau malware gitu. Kok bisa malah yang ketemu ransomware tuh bagus banget gitu. Yuk ikut gue yuk. Kamu nanya? Kamu nyari-nyari? Oke guys, saat ini gue udah tergabung dengan salah satu mahasiswa sistem informasi yang udah bersedia jadi sumber wawancara gue. Oke, kenalan dulu dong, namanya siapa? Tak kenal maka tak sayang. Kenalin, gua namanya Franz dari jurusan SI 2021. Mantap banget Franz. Oke, gue punya sedikit pertanyaan buat lu nih. Pertama, berapa harga outfit lu? Enggak. Pertanyaan pertama nih, lu sebagai anak SI berarti sering pakai komputer dong? Sering. Oke, lu pernah nggak pas pengalaman lu pakai komputer, tiba-tiba komputer lu kemasukan malware atau virus gitu, yang mungkin lu nggak sengaja gitu? Sejauh selama gua pakai komputer sih nggak pernah ya. Wah, keren banget, seriusan nggak pernah? Nggak pernah. Wah, ini nih patut dicontoh nih. Nanti gue mau nanya dikit tentang tips and trick, tapi gue mau nanya dulu nih. Menurut lu, kenapa sih orang-orang itu sampai sekarang aja, padahal antivirus udah banyak gitu kan, tapi orang-orang tuh masih aja kayak susah gitu untuk menangkal virus dan malware dari komputer mereka gitu? Sejujurnya gue kurang paham sama yang begituan. Tapi gue sebagai orang awam, mungkin yang terlintas di pikiran gue mungkin ya, orang-orang itu menggunakan menggunakan antivirus yang kurang terpercaya gitu. Jadi sehingga banyak celah-celah di mana nanti hackernya bisa masuk gitu. Gitu sih. Oke, mantap. Oke, pertanyaan terakhir nih buat lu Franz. Tadi lu bilang kan lu selama pakai komputer nggak pernah ada virus atau malware kan. Lu ada nggak tips and trick yang bisa dibagikan untuk penonton-penonton ini? Nah, mungkin salah satunya di komputer gua itu gua pakai namanya FAB, Firewall App Blocker kalau nggak salah. Nah itu jadi dia tugasnya untuk ngeblok virus-virus dari beberapa aplikasi gitu. Jadi sebelum setelah dinyalakan, lu klik dulu itunya FAB-nya. Nanti FAB-nya setelah nyala tinggal di minimize, habis itu udah pakai aja. Nah dari situ udah asal jangan klik yang lain juga gitu. Gitu. Nah FAB itu tugasnya buat itu doang. Jadi biar nggak ada virus-virus yang masuk. Oh gitu. Wah keren banget tipsnya. Boleh dicontoh. Oke Franz, thank you banget ya buat waktunya. Oke. Itu dia guys tips dari teman kita Franz. Sekarang kita lanjut ke bagian selanjutnya. Oke, sekarang kita mau nonton salah satu live demo dari ransomware yang sempat terkenal lah waktu itu, yang namanya WannaCry, yang cukup populer. Ngomong populer tuh kesana kayak digandrungi banget ya, padahal harusnya dihindari sebenarnya malware seperti kayak gini. Ya kita langsung nonton aja lah daripada banyak cincong. Sudah berubah ya guys ya. Oke, jadi bisa dibilang memang ya guys ya, bahwa tahun 2022 tetap
virus ini sangat sangat ini ya guys ya, bisa dibilang sangat sangat berbahaya tetap ya guys ya, karena ya inilah ya guys ya, namanya juga virus ya guys ya, tidak akan bisa dimakan oleh waktu ya, harus cek payment dan segala macam ya guys ya. Oke, ini saya nggak bisa cek payment karena koneksi saya sudah dimatikan total ya guys ya. Saya nggak mau menyebar virus ini kepada komputer saya yang asli atau bahkan kepada teman-teman ya guys ya. Jadi memang seperti ini ya guys ya. Terus juga harus decrypt ya guys ya. Oke, jadi di sini juga memang kalau teman-teman belum membayar maka akan seperti ini ya guys ya. Pay now. Oke guys ya, jadi nggak bisa ya guys ya. Sip ya guys ya. Wow. Videonya bagus ya guys ya. Iya. Jadi gimana ya guys ya? Pinter sih dia pakai Bitcoin gitu. Kan sistemnya udah decentralized. Sistemnya decentralized, jadi kayak apa namanya? Ya lu kirim-kiriman uang Bitcoin berapapun kayak nggak akan kelacak gitu in a sense. Kalau misalkan mau ditelusuri. Gua nggak tahu ya sekarang cyber police udah pada kayak ngurusin kripto apa kagak gitu. Menurut gue ya, yang all you need itu cuma Windows Defender and a brain, gitu aja. Gila, gue suka jawabannya. Saran yang sangat bagus, understandable, have a nice day. Jangan masuk situs-situs nggak jelas. Mungkin sekalian kita bahas juga kan, kalau anak-anak seumuran kita kayak ya kita masih bisa lah ya kayak bedain gitu kan, kayak mana yang kelihatannya nih berpotensi malware, mana yang kagak gitu kan. Atau kalau misalkan kita buka website kan ada tuh yang tombol downloadnya segede gaban gitu kan, tapi pas diklik kita lihat di hover gitu, pas di hover kita lihat ada ad-nya apa gitu kan, Yang nge-redirectnya ke tempat lain. iya. Nah kalau yang gue kepikiran tuh kayak kadang-kadang ya mohon maaf kayak orang-orang yang mungkin udah lebih berumur gitu kan, yang mungkin major time-nya itu nggak pakai komputer gitu. Sekali pakai komputer terus ngeliat yang kayak gitu kan kayak berpotensinya gede banget gak sih? Nah, ada contoh nggak nih? Ada apa tuh? Web berbahaya. Waduh, mau langsung kita demoin juga nih. Gas sih chat. Boleh demoin di sini. Ya, langsung download Wannacry ya. Nih gua kasih linknya. Anjir beneran. Gila. Kalau menurut gue sih itu kalau ransomware itu katanya nyerangnya sistem operasi yang udah outdated gitu. Misalkan kayak Windows XP misalnya. Nah, maka Microsoft itu kan udah nggak support security patch-nya ke sistem operasi yang lama-lama gitu. Jadi maka dari itu kita disarankan buat ngupdate terus sistem operasi kita ke versi terbaru, misalkan ke Windows 11 gitu, supaya tingkat sekuritas jaringan kita juga meningkat. Gitu. Ya, begitulah teman-teman. Ya, untuk menutup ini, kayaknya untuk mencegah komputer kita masukkan malware dan ransomware, kita cuma butuh Windows Defender and a brain, gitu aja. We'll see you next time.